Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nabila dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2019 kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Halo teman-teman PG PAUD, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai teori dan konsep perkembangan anak. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu perkembangan dan apa saja konsep perkembangan anak menurut para ahli? Nah, baik, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Apa sih itu perkembangan? Nah, perkembangan adalah suatu perubahan yang menyertai setiap pertumbuhan anak dalam berbagai dimensi, yakni moral, bahasa, kognitif, seni, sosial, motorik, dan bahkan kreativitas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Apa saja sih konsep perkembangan anak menurut para ahli? Yang pertama itu naturalisme romantis Rousseau. Pandangan ini sangat identik dengan alam. Dikatakan bahwa anak berkembang melalui rencana alam. Rousseau percaya bahwa alam sangat menentukan dalam menuntun kehidupan anak. Aliran ini menekankan agar pendidikan sebaiknya dikembalikan ke alam, yang kemudian disebut naturalisme. Dia juga menyarankan agar pendidikan jangan memberi batasan pada anak, karena dapat menghambat perkembangan anak. Yang kedua itu environmentalisme Locke. Aliran ini mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu lebih dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman. John Locke, pencetus teori tabula rasa, menyatakan bahwa anak sebagai kertas putih yang dapat diisi dengan intervensi dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, lingkungan sangat berpengaruh dalam proses pembentukan seorang anak. Artinya, pengalaman yang diperoleh anak bersama lingkungannya dapat menentukan karakter anak ke depannya. Yang ketiga itu ialah teori kematangan Gisel. Aliran ini menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh faktor utama. Teori kematangan Gisel ini memandang bahwa perubahan biologis yang terjadi pada anak menunjukkan perkembangan yang teratur dan mengikuti tahap-tahap unit kecepatan. Gisel juga menekankan bahwa pertumbuhan selalu berkembang dalam suatu pola melalui tahapan atau urutan yang dapat diprediksi. Yang keempat itu sumbangsi Montessori, di mana Maria Montessori ini dikenal sebagai pemikir yang tidak terteori, namun mendedikasikan diri pada anak di dunia nyata. Komponen pemikiran Montessori dapat disebut sebagai sensitive periods atau masa kepekaan. Montessori membagi beberapa tahapan mengenai masa kepekaan anak dalam perkembangannya menjadi beberapa tahap, yakni yang pertama itu ialah sensitive periode for order, yang dimana anak akan memiliki kebutuhan yang kuat terhadap keteraturan. Yang kedua itu ialah sensitive periode for detail, yang dimana anak akan memusatkan perhatiannya dengan hal-hal kecil. Yang ketiga itu sensitive periode for using hands, yang dimana anak akan secara konsisten mampu memegang benda-benda yang telah disentuhnya. Yang keempat itu ialah sensitive periode for movements, yang dimana anak akan didorong oleh impuls yang tidak bisa dilawan dalam upaya untuk mereka berjalan, dan kemudian mereka berjalan dengan bangga seolah-olah dia sudah menemukan caranya. Yang keempat itu sensitive periode for learning language, yang dimana anak di situ mulai mengoceh
dan kemudian memasukkan kata-kata yang bermakna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai teori dan konsep perkembangan anak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.